Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan video saya, video Budang. Dengan materi kita pada saat ini adalah data berdistribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris bila rata-rata dan modusnya bernilai sama. Distribusi normal bentuk fungsinya seperti ini. Fx sama dengan 1 per sigma akar dari 2V kali E pangkat min setengah kali X kurang mu per sigma pangkat 2 untuk min tak hingga kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan tak hingga. Dengan keterangannya, X adalah nilai data, Pi itu 3,14, sigma itu adalah simpangan baku atau deviasi standar, mu adalah rata-rata, dan E itu adalah 2,72. Distribusi normal variabel acak berasal dari hasil pengukuran bilangan real, seperti mengukur berat badan, tinggi badan, suhu, dan waktu. Ini suhu ya. Variabel seperti ini disebut variabel acak kontinu. Jika variabel acak kontinu dinyatakan dalam X, maka X sama dengan X dibatasi dari min tak hingga kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan tak hingga atau batas lainnya. Sesungguhnya perhitungan seperti ini sangat rumit ya. Kalau kita perhatikan rumus ini sangat rumit ya. Sangat rumit. Maka kita perlu mempelajari konsep kurva normal serta transformasi perubahan menggunakan nilai Z. Kita masuk dulu kepada kurva normal. Distribusi normal merupakan distribusi yang simetris dan berbentuk genta atau lonceng jika suatu distribusi normal digambarkan sebagai kurva. Kalau digambarkan sebagai kurva, maka kurva tersebut dikatakan dengan kurva normal. Kurva normal berbentuk lonceng dengan kedua ekornya merendah ke garis alas. Ini dia, kurva normal seperti ini. Ini sebenarnya tidak memotong sumbu X ya. Tidak memotong sumbu X, dia hanya mendekati atau menuju sumbu X. Sifat-sifat distribusi normal adalah satu, bentuk kurva distribusi normal adalah genta atau lonceng dengan satu puncak, unimodal istilah lainnya. Rata-rata atau mu terletak di tengah-tengah. Nilai rata-rata sama dengan median, sama dengan modus. Rata-rata sama dengan median, sama dengan median, sama dengan modus. Sehingga memberikan pola yang simetris. Ujung-ujung sisi kurvanya sejajar dengan sumbu horizontal, sumbu X, dan tidak akan pernah memotong sumbu tersebut. Sumbu X disebut asimtot kurva. Jadi ini ujung grafik ini tidak akan pernah memotong sumbu X. Tidak akan pernah memotong sumbu X. Walaupun digambar kelihatan seperti itu, seperti memotong, sebenarnya tidak pernah memotong sumbu X. Itu sebabnya sumbu X-nya disebut dengan asimtot kurva. Total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Jadi total luas daerahnya ini adalah 1. Kalau dia simetris berarti setengah ke ini setengah, berarti yang ini juga setengah. Kalau dia simetris, tetapi total semuanya adalah 1. Nah ini dia. Kita masuk kepada contoh. Penggunaan kurva normal standar. Kita akan pakai kurva normal standar. Dari penelitian terhadap 75 orang perempuan yang berumur 40-60 tahun, diperoleh rata-rata, berarti mu. Mu-nya 225 mg, rata-rata kadar kolesterol. Dan simpangan baku adalah 20 mg per sen. Hitunglah peluang mendapatkan seseorang yang kadar kolesterolnya kurang dari 200 dan lebih dari 250. Serta tentukan luas kurvanya. Simpangan bakunya, jadi ini diketahui dari soalnya, simpangan baku adalah 20. Nih dari sini. Simpangan baku adalah 20. Rata-ratanya 225. Lalu kemudian nilai pengukurannya kurang dari 200 dan lebih dari 250. Ini dia. Lalu kita pakai menghitung peluangnya, kita pakai rumus Z. Z sama dengan nilai pengukuran kurang rata-rata per simpangan baku. Untuk yang kurang dari 200, 200 kurang 225 per 20 sama dengan minus 101,25. Untuk nilai Z
min 1,25, maka luas nilai Z dapat dilihat pada tabel normal standar adalah 0,1056. 0,1056. Perhatikan ini. Minus 1,25 berarti berada pada di sini, di daerah ini. Minus 1,25 dia. Berarti luasnya yang mana? Luasnya, nah ini, kalau tabelnya seperti ini, kalau tabelnya cuma digambarkan oleh ini, maka ini nilai sini paling tinggi adalah 0,5. Sehingga ini menjadi 0,5 kurang ini. 0,5 kurang ini. Yang ini tuh 0,5 kurang ini. Min 1,25 dapat lihat ini. 1,25. 1,2 di bawah 5. 1,2 di bawah 5 ini. 0,3944. Jadi luasnya ini adalah ini. Dapat dari ini 0,1056 itu dari mana? Ini tadi setelah dilihat di tabel, maka ini adalah 0,5 kurang 0,3944. Ini 6, ini 5, ini 0, ini 1. Jadi, gitu. Itu tadi yang dari tabel. Karena tabel yang dipakai adalah yang seperti ini. Nah, sekarang kalau X-nya lebih dari 250, pakai rumus Z-nya, Z sama dengan 250 kurang 225 per 20, 1,25. Untuk nilai Z 1,25, 1,25 berarti di daerah sini, di daerah yang sini 1,25 gitu ya. 1,25. 1,25 sama dengan tadi ini 0,3944. Kalau ini 1,25 berarti dapat dari mana ini 0,8944. Dengan tadi prinsip kurva normal, ini dia 0,3944, maka luas semuanya adalah tadi ini simetris, ini 0,5, maka 0,5 tambah 0,3944 itu adalah 44980. Itu. Jadi dapat dilihat pada tabel yang ini. Begitu ya. Dari langkah-langkah itu maka dapat dari langkah-langkah tersebut dapat nilai Z-nya seperti itu. Dari 75 orang. 75 orang berarti ini 75 kurang 225 per 20 sama dengan minus 7,5. Untuk hal yang masih kurang dimengerti, saya akan melanjutkan untuk video selanjutnya. Demikianlah video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.